Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat yang dirahmati Allah, semoga setiap langkah kita hari ini dilimpahi keberkahan. Setiap hembusan nafas kita penuh ketenangan, dan setiap doa kita senantiasa didengar oleh Allah yang Maha Mendengar. Pernahkah engkau terbangun di pagi hari dengan hati penuh resah, melihat hutang yang tak kunjung selesai, melihat kebutuhan keluarga yang terus bertambah, sementara usahamu terasa mentok tanpa hasil? Apakah engkau pernah merasa semua jalan sudah dicoba, tetapi tetap saja pintu rezeki terasa tertutup rapat? Malam panjang berganti pagi, namun beban itu tetap ada di pundakmu. Sahabatku, jangan panik, jangan putus asa. Allah tidak pernah menutup jalan keluar untuk hamba. Justru ketika manusia sampai di titik lelah, disitulah pertolongannya semakin dekat. Malam ini kita akan belajar sebuah amalan ringan, doa yang sederhana tapi mampu membuka pintu rezeki yang deras tanpa henti. Sebuah rahasia yang pernah dicontohkan Rasulullah SAW, sebuah bacaan singkat yang bisa menjadi jalan terkirimnya 100 miliar rizki pertamamu. Namun sebelum kita melangkah lebih jauh, mari kita tundukkan hati sejenak. Sebelumnya kita berdoa dulu. Ya Allah, ampunilah dosa semua penonton yang menyimak. Limpahkan rahmat-Mu untuk mereka yang menekan tombol like sebagai tanda cinta pada kebaikan. Lapangkan rizki mereka yang menekan subscribe agar tak pernah putus hubungan dengan ayat-ayat-Mu. Lihat gandakan pahala bagi yang membagikan video ini agar semakin banyak hati yang tersentuh menuju-Mu, dan memuliakan mereka yang menulis komentar sholawat sehingga tercatat sebagai umat kekasih-Mu Nabi Muhammad SAW. Jadikanlah semua itu sebagai sebab turunnya keberkahan dunia dan akhirat dalam kehidupan kami. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat, tariklah napas perlahan, rasakan ketenangan yang Allah titipkan saat engkau mau mendekat kepadanya. Kita akan melangkah bersama setahap demi setahap. Sahabat yang dirahmati Allah, mungkin engkau kini sedang berada di titik yang melelahkan. Pikiran penuh beban, seakan setiap pintu rezeki tertutup rapat di hadapanmu. Engkau sudah bekerja dari pagi hingga malam, mencoba usaha sana sini, bahkan rela berhutang untuk menutup kebutuhan sehari-hari. Namun hasilnya tak sebanding dengan lelahmu. Sementara tagihan datang tanpa henti, anak-anak menuntut biaya sekolah, keluarga menanti nafkah, dan engkau hanya bisa duduk termenung menatap angka-angka yang membuat dada sesak. Betapa sering air mata jatuh dalam diam saat orang lain tak tahu betapa berat langkah yang sedang kau jalani. Namun sahabatku, ketahuilah bahwa keadaan seperti ini bukanlah akhir, justru bisa menjadi awal dari perubahan besar, karena Allah tidak akan membiarkan hambanya tenggelam dalam kesulitan tanpa memberi jalan keluar. Izinkan saya berbagi sebuah kisah sederhana namun penuh makna. Ada seorang pedagang kaki dari sebuah kota kecil di pedalaman. Usianya telah melewati 50 tahun dan masa tuanya diwarnai ujian yang berat. Dagangannya sepi pembeli, hutang menumpuk, bahkan ia pernah menjual perabot rumah hanya untuk membayar biaya sekolah anak. Malamnya penuh kegelisahan, tidurnya sering terbangun hanya karena memikirkan bagaimana besok ia akan bertahan. Hingga suatu malam selepas sholat isya, ia duduk di ruang tamu dengan hati yang hampa. Ingatannya melayang pada nator ulama yang pernah ia dengar. Jika engkau ingin pintu rizkimu dibuka Allah, bangunlah di semalam terakhir, dirikanlah sholat tahajud, bacalah Quran surat Al-Ikhlas di setiap rakaat, lalu memohonlah dengan hati yang penuh harap.
Allah Maha mendengar. Malam itu tanpa pikir panjang, ia bangun pukul 3 pagi, berwudu dengan air yang dingin, lalu berdiri di atas sajadah tuannya. Ia sholat tahajud 2 rakaat, membaca Quran surat Al-Ikhlas dengan pelan seakan ingin meresapi setiap kalimat. Setelah salam, ia menangis terseduh-seduh, bersujud lama sekali memohon, "Ya Allah, jika Engkau tidak menolongku, aku tidak punya siapa-siapa lagi. Cukupkanlah aku dengan rizki yang halal dan berkah." Hari berganti, minggu-minggu berganti bulan. Ia tidak pernah berhenti melaksanakan tahajud itu. Setiap malam ia bangun tanpa absen, meski tubuh letih, meski mata ingin terpejam. Hingga pada bulan ketiga, Allah mengirim pertolongan melalui cara yang tak pernah ia duga. Telepon dari saudara jauh datang menawarkan ia menjadi distributor kain impor dengan modal ditanggung penuh. Dalam hitungan tahun hutangnya lunas, rumah diperbaiki, anak-anak kuliah, bahkan ia mampu membantu tetangga yang kekurangan. Sahabatku, kisah ini nyata, dan bukankah Allah telah berfirman dalam Quran surat Al-Talaq ayat 2 dan 3, "Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rizki dari arah yang tidak disangka-sangka." Inilah bukti janji Allah. Pertolongan itu nyata, rizki itu ada, tapi semua bergantung pada keyakinan dan usaha kita untuk mendekat padanya. Apa yang dialami oleh seseorang itu bisa jadi juga engkau alami, hanya saja jalannya berbeda. Amalan ringan yang dikerjakan dengan istiqomah mampu mengubah keadaan hidup seseorang. Sahabatku, jangan pernah ragu bahwa engkau pun bisa mendapatkan pertolongan Allah. Malam-malam panjangmu yang penuh keluh bisa berubah menjadi malam-malam indah penuh doa. Dan dari sana rizki yang deras bisa mengalir, bahkan dari arah yang tak pernah engkau bayangkan. Tarik nafas pelan, renungkan kisah tadi. Apakah engkau siap melangkah menuju perubahan itu? Bersiaplah, karena di bagian selanjutnya kita akan membuka rahasia doa dan amalan yang menjadi kunci terbukanya pintu rizki. Sahabatku yang dirahmati Allah, dari kisah seorang tadi yang baru saja kita dengar, kita bisa mengambil pelajaran bahwa setiap kesulitan yang engkau hadapi bukanlah akhir. Justru di balik rasa lelah, rasa dan sempitnya hidup, ada pintu langit yang terbuka lebar menunggu engkau mengetuknya. Dan kini tibalah saatnya kita membahas amalan utama yang menjadi kunci tema besar ini. Bacaan sederhana yang bisa mengubah hidupmu dengan izin Allah. Amalan itu adalah membaca Quran surat Al-Ikhlas dalam sholat tahajud, surat pendek yang hanya terdiri dari 4 ayat. Namun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, "Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, sesungguhnya surat Al-Ikhlas sebanding dengan sepertiga Al-Quran." Inilah bacaan penuh keberkahan itu. Qul huwallahu ahad, Allahu somad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bisa dilanjutkan dengan membaca doa yang lain seperti doa bebas hutang. Sahabatku, jangan lupakan perbanyaklah membaca sholawat, karena itulah kunci turunnya rahmat dan keberkahan. Tulis juga sholawat di kolom komentar agar menjadi amal jariah yang pahalanya terus mengalir. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Muslim, "Barang siapa bersolawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali. Bayangkan engkau membaca Quran surat Al-Ikhlas dalam sholat tahajud, lalu menutupnya dengan istighfar dan sholawat. Semua itu menjadi sebab turunnya ketenangan hati, diangkatnya kesulitan, dan dibukakan pintu rezeki yang deras. Sahabatku, percayalah, jika engkau istiqomah dengan amalan ringan ini, ikhlas dalam hati, sabar menunggu waktu Allah, maka pintu-pintu keberkahan akan terbuka. Rezeki yang engkau cari akan datang bahkan dari arah yang tidak pernah engkau bayangkan.
Tarik napas dalam, pejamkan matamu sejenak, bayangkan engkau berdiri di malam sunyi. Hanya engkau dan Allah, itulah saat terbaik untuk mengubah hidupmu. Sahabatku yang dirahmati Allah, kita sudah memahami bahwa membaca Quran surat Al-Ikhlas dalam sholat tahajud adalah kunci turunnya pertolongan. Namun mari kita renungkan lebih dalam bahwa amalan ini bukan sekedar bacaan yang diucapkan bibir, melainkan sebuah ikrar hati tentang keesaan Allah. Saat engkau berdiri di malam yang sunyi membaca surat ini, sejatinya engkau sedang menyatakan bahwa hanya Allah tempat bersandar, hanya Dia yang memberi rezeki, hanya Dia yang mengangkat beban hidupmu. Amalan ini membawa lebih dari sekedar kelapangan harta. Ia menghadirkan ketenangan batin yang tidak bisa dibeli dengan apapun. Hatimu akan menjadi lebih besar, hatimu akan menjadi lebih sabar, pikiranmu lebih tenang, dan langkahmu lebih yakin. Bahkan ketika hutang masih ada, ketika kebutuhan belum terpenuhi, engkau akan merasakan kekuatan baru yang membuatmu tidak mudah goyah. Untuk memperkuat keyakinan ini, izinkan saya membagikan kisah lain. Ada seorang ulama selah di masa tabi'in bernama, kami tidak pernah menyebut namanya. Beliau pernah didatangi seorang lelaki yang mengeluhkan kesempitan rezeki dan beratnya kehidupan. Ia berkata, bangunlah di malam hari, tunaikanlah sholat tahajud, lalu bacalah Quran surat Al-Ikhlas dengan penuh keikhlasan. Engkau akan mendapati Allah mencukupkanmu dengan cara yang tidak engkau duga. Lelaki itu pun melakukannya dengan sabar. Beberapa waktu kemudian ia datang lagi sambil menangis, bukan karena kesusahan, melainkan karena Allah telah melapangkan hidupnya dengan mengangkat bebannya. Bukankah Allah juga telah berfirman dalam Quran surat Al-Muzammil ayat 20, dirikanlah sholat malam, niscaya Allah akan memberikan kepadamu rezeki yang luas. Ayat ini menjadi penguat bahwa tahajud bukan hanya ibadah sunnah, tetapi juga jalan terbukanya pintu rezeki. Sahabatku, kisah-kisah ini nyata adanya. Mereka yang bersungguh-sungguh mendirikan tahajud dengan membaca Quran surat Al-Ikhlas merasakan pertolongan Allah secara langsung. Maka jangan pernah ragu jika engkau sedang terhimpit hutang, sedang mencari jalan rezeki, atau bahkan merasa lelah dengan hidup. Jadikanlah amalan ini sebagai pegangan. Ingatlah sahabatku, rezeki yang turun tidak selalu berupa uang. Kadang Allah memberi kesehatan, kadang memberi ketenangan hati, kadang memberi jalan baru yang sebelumnya tertutup rapat. Semua itu adalah bentuk kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya yang bersujud di malam hari. Tarik nafas perlahan, bayangkan dirimu sedang duduk di atas sajadah, meneteskan air mata dan merasakan kelembutan kasih sayang Allah menyelimuti hidupmu. Itulah hadiah terbesar dari tahajud dan bacaan Quran surat Al-Ikhlas. Sahabatku yang dirahmati Allah, kini kita sampai pada penghujung renungan. Sejak awal kita telah memahami bahwa setiap kesulitan, setiap beban hidup, setiap hutang, dan setiap keresahan hati tidak pernah luput dari perhatian Allah. Tidak ada satupun air mata yang jatuh tanpa diketahuinya. Tidak ada satupun doa yang terucap tanpa terdengar olehnya. Bahkan ketika engkau merasa sendirian, Allah selalu hadir lebih dekat daripada urat lehermu sendiri. Ingatlah 3 hal utama yang menjadi penopang hati kita. Pertama, sabar dalam menghadapi ujian, sebab sabar adalah perisai yang menenangkan jiwa. Kedua, tawakal dalam menyerahkan hasil kepada Allah, karena semua yang terjadi di dunia hanyalah atas izinnya. Ketiga, yakin bahwa pertolongan Allah datang tepat pada waktunya, tidak pernah terlambat dan tidak pernah salah alamat. Maka mari kita panjatkan doa bersama. Ya Allah, limpahkanlah ketenangan hati bagi setiap hamba yang kini tengah dirundung gelisah. Mudahkanlah segala urusan mereka yang merasa jalan hidupnya sempit. Lapangkanlah rezeki yang halal, luas, dan penuh berkah bagi mereka yang berjuang untuk keluarga. Jadikanlah keluarga kami keluarga yang sakinah mawaddah, penuh ridhomu. Selamatkanlah kami
di dunia dan akhirat. Jauhkanlah kami dari kesesatan dan kesempitan hidup, serta karuniakanlah ampunan dan rahmat-Mu yang tak pernah putus. Ya Allah, cukupkanlah kami dengan pemberian-Mu sehingga kami tidak lagi bergantung pada manusia. Kuatkanlah langkah kami untuk istiqomah dalam tahajud dan membaca Quran surat Al-Ikhlas. Angkatlah derajat kami dengan ketaatan dan jadikanlah setiap sujud kami sebagai cahaya yang menerangi kehidupan dunia hingga akhirat. Alhamdulillah, amin amin ya robbal alamin. Segala puji hanya bagimu ya Allah, atas setiap nikmat yang kecil maupun besar, atas setiap doa yang Engkau ijabah maupun yang Engkau simpan sebagai kebaikan di masa depan. Sahabatku, jangan lupa untuk menekan tombol like sebagai tanda cinta pada kebaikan, subscribe agar terus terhubung dengan nasihat Islami. Bagikan video ini agar semakin banyak hati yang tersentuh, dan tuliskan sholawat di kolom komentar agar menjadi amal jariahmu. Tetaplah bersama kami di video-video berikutnya yang akan menguatkan iman dan mendekatkan kita kepada Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.